merjakan hatimu Tuhan. Itu selalu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu jiwa. Your heart is for souls. Kami yang kau ciptakan, serupa dan segambarmu. Yang paling berharga di matamu adalah kami. Bukan gunung, bukan pohon, bukan bunga, bukan hewan-hewan di hutan, melainkan kami. And your desire is for all of us to be saved and be your disciple. Tuhan, berikanlah kami bangsa-bangsa. Itu seruan kami Tuhan. Karena itu seruan, itu hatimu Tuhan. Lord, give us the nations. Berikanlah kami Tuhan bangsa-bangsa yang sudah ada di kota Philadelphia Tuhan. Speak to us through your word. Convict us. Move us to action even more. For your glory, which is all the nations. Kami serahkan, kami mengembalikan kepada Engkau Yesus, Raja dunia yang berkuasa atas segala-galanya. Urapilah para pendengar firman, urapilah hamba-Mu pada pagi hari ini. Pakailah sesuai kehendak-Mu, menggerakkanlah umat ini Tuhan, untuk jadikanlah semua bangsa murid Kristus demi kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, semua jemaat yang setuju katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Sang Raja, Raja dunia. Sebelum duduk, menyapa kiri kanan, beri salaman yang hangat, mengatakan, give us the nations. Give us the nations. Silakan Pak. Terima kasih PAW yang luar biasa. Thank you so much for serving us today. Shalom dan silakan duduk semuanya. Shalom dan happy Sunday semuanya. Apa kabar? Semua baik, luar biasa. Puji Tuhan. Saya langsung ya. Dari tema bulan Agustus ini di seluruh GMS, Gereja Mawar Sharon adalah doa lagi dan bagi negeri. Doa lagi dan bagi negeri. Dari Pastor Philip mengingatkan kami, dia dapat ini dari tahun lalu, bahwa pertengahan tahun ini 2026 kita harus kembali berdoa. Berdoa untuk negeri, berdoa untuk negara-negara, berdoa untuk bangsa-bangsa. Dan pada pagi hari ini saya ingin kita melihat dari Mazmur 2 saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Apa hati Tuhan? What is God's heart for the nations? Apa hati Tuhan demi bangsa-bangsa? Itu pertanyaan saya pertama. What is God's heart for the nations? Apa sih hati Tuhan untuk bangsa-bangsa? Saya menjawab. Hati Tuhan untuk bangsa-bangsa adalah untuk seluruh bangsa tunduk kepada Allah dan anaknya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Seluruh bangsa tunduk kepada Dia, tunduk di bawah pemerintah, tunduk di bawah pemerintah Tuhan Yesus. Memuji, menyembah Dia, Allah Tritunggal yang hidup. Tunduk dan memposisikan diri di bawah kekuasaannya. Supaya apa? Supaya selamat. Amin saudara. Supaya selamat. Hati Tuhan adalah seluruh bangsa diselamatkan dan menjadi murid Tuhan Yesus. Yang setuju, baik di onsite dan online. Shalom, GMS Toronto. Katakan amin. God's heart is for the nations to be saved and become disciples of Jesus Christ. That's God's heart. You say, Pastor John, itu ditemukan di mana? I'm glad you asked. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Kalau boleh ditayangkan, 1 Timotius 2 ayat 3 dan keempat. Kata firman Tuhan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang mengkehendaki, katakan yang mengkehendaki, supaya semua orang, katakan semua orang, diselamatkan, katakan diselamatkan, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin saudara. There's another verse in 2 Peter 3:9.
For God desires none to perish, but for all to come to repentance. Hati Tuhan adalah semua ciptaannya, manusia ciptaannya, ciptaan dari tangannya, diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi Tuhan pakai kita. Dan Tuhan berkarya terlebih dahulu. Dengan melakukan apa? Yohanes 3 ayat 16, mungkin kita semua sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16, boleh ditayangkan, Timothy Media yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16, semua bangsa bisa diselamatkan karena kenapa? Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3 bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah, let's start over, I didn't hear your voice. Together, do you believe this? You believe this? This verse is what I was reading when God saved me. Saya sedang membaca merenungkan ayat ini ketika 24 tahun yang lalu Tuhan menyelamatkan saya. Ketika saya membaca merenungkan ini, saya dijamah oleh Roh Kudus. Saya lutut di hadapan Allah, saya nangis dan saya betul-betul menyesali dosa saya. Hidup saya yang berontak terhadap Allah dan saya memberi diri saya sepenuhnya kepada Yesus. When I read this verse, and I've read it many times since then, and said it many times since then, but it's very special to me. Let's stand up and read this verse. Let's stand up and read this verse. Can I ask you to do that? Baik online, baik on-site. GMS Toronto juga boleh berdiri di tempat. Let's read this verse. Because this is God's heart. Yohanes 3 ayat 16 dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Give God praise in His house. Because He loves us so much. Dia mengaruniakan, silakan duduk kembali. Baik online, baik onsite. Karena begitu besar kasih Allah terhadap siapa? Terhadap dunia, itu artinya terhadap kita. He sent Jesus, His Son. Dia mengaruniakan Yesus, anak Allah. Yang dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya exist. Sebagai orang pribadi ketiga di dalam Allah Tritunggal. Yesus datang menjadi manusia. Lahir dari seorang perawan. Lahir tanpa cacat, tanpa dosa. Hidup dicobai iblis tapi tidak pernah berbuat dosa seperti Anda dan saya. Dan akhirnya memberi diri untuk disalibkan. Disalib Romawi untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya dan seluruh umat manusia. Amin saudara. Dia dikubur, hari ketiga dibangkit. Untuk membuktikan satu-satunya Tuhan. Hanya one way yang kita tadi nyanyikan. One way untuk diselamatkan. Hanya satu jalan untuk diselamatkan. Hanya beriman kepada Yesus Kristus dan karyanya di atas Kalvari untuk menebus dosa kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal setiap orang yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. That's the gospel, itu Injil. Harus kita hafal GMS Philadelphia, GMS Toronto. Harus Injil itu melekat di hati. Kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Seperti Pastor Philip bilang, selalu dia bilang, I do this for Him. 5 jari. I do this for Him. Kenapa? Karena Yohanes 3:16 ini. Amin saudara. Amin saudara. That's why we do what we do. Kenapa kita datang gereja ibadah? Kenapa kita melayani? Kenapa kita mau ceritakan kasih Kristus? Karena apa yang Yesus kerjakan di dalam diri kita terlebih dahulu. Amin saudara. Because of His love. Saya akan jelaskan lebih detail lagi nanti. Tapi saya mau kita lebih melihat hari ini hati Tuhan buat kita. Buat Anda. Hati Tuhan untuk bangsa-bangsa diselamatkan. Dan tunduk kepada otoritasnya. Tunduk kepada kekuasaan anaknya. Sehingga diselamatkan dari murka Allah. Tidak di bawah murkanya, melainkan di bawah berkatnya. Amin saudara. Siapa yang mau hidup di bawah berkat Tuhan? Amin.
tunduk kepadanya. Dia adalah Tuhan, bukan saya dan saudara. Siogiannya. Itu bahasa halus banget ya, siogiannya. Kita memposisikan diri kita di bawah otoritasnya. Hidup sesuai firman, sesuai tuntunan Roh Kudus. Hear God's voice and follow Him. Minggu ini saya ngomong itu kepada salah satu anak muda kita, yang tiap hari dia sharing apa yang dia dapat dari bacaan firman-Nya. Dan di dalam rangkumannya, dia sharing itu dan saya bilang betul. Salah satu kunci fundamental sebagai orang Kristen adalah tiap hari dengar suara Tuhan. Terutama kita dengar suara Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan. Amin. Jadi tiap hari baca, merenungkan firman Tuhan, dengar suara Tuhan dari apa yang Dia firmankan kepada Anda, kepada saya, dan lakukanlah. Obey. Amin. Hear and obey. Hear and obey. Every day, hear and obey. Dengar apa yang kata Tuhan suruh kita lakukan. Dengar apa yang Tuhan bilang kita, trust me in this area of your life. Dan lakukanlah. Taatlah. Amin. Kita lakukan itu, kita hidup di bawah berkat-Nya. Tapi lebih lagi saya mau kita melihat dari Mazmur 2. Hati Tuhan buat bangsa-bangsa. Rencana Tuhan buat kita semua rancangan yang terbaik, yang setuju katakan amin. Bukan untuk membinasakan, tapi Dia adalah Allah yang tadi saya sebut dalam doa saya, Dia Allah Maha Kudus. Dia harus mempertahankan kekudusannya, yang setujukan katakan amin. Oleh karena itu Dia Maha Adil, Dia Tuhan yang adil. Dosa itu Dia harus dihakimi. Harus ada hakiman terhadap dosa. Tapi siapa yang dihakimi oleh karena dosa kita? Siapa? Tuhan Yesus, anaknya sendiri. Sehingga saudara dan saya tidak perlu kena hakimannya nanti, murkanya karena dosa kita. Dosa dan murka Allah ditanggung Yesus once and for all. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Saya menjelaskan lebih lagi mengenai salib Kristus pagi ini supaya saudara-saudara ngerti. Sebetulnya apa sih yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya, seluruh umat dan manusia. Karena itu fundamental iman kita. Yesus yang tanggung dosa, Yesus yang tanggung murka Allah. So you and I don't have to. Amin. Siapa yang mau kena murka Allah? I don't want to. Tapi orang yang terus hidup dalam dosa, mau melakukan sesuai keinginan daging. Kalau mereka tarik nafas terakhir, tanpa memberi diri, tunduk kepada God's authority, tunduk kepada anaknya, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Selama-lamanya orang tersebut terpisah dari Allah. Selama-lamanya di neraka. Kena murka Allah. Api laut, api itu tidak pernah padam. I'm not telling this to scare you. But I am telling you because I love you. And I don't want any of you separated from God. And God doesn't want any of you separated from Him. Because He loves you so much. His heart is for souls. Hati Tuhan untuk jiwa. You believe Tuhan yang mengantarkan saudara ke sini hari ini? Yang setuju katakan amin. Tuhan membawa. Kenapa? Karena Dia sayang banget sama Anda. He loves you so much. Dia gak mau Anda dan saya tidak selamat, terpisah dari Dia. I think kalau saya, this is the message dearest to my heart. Kalau Tuhan bilang, John, selama-lamanya, terus menerus, khotbahkan ini, khotbahkan pesan ini, I will do it.
Because this is God's heart for you and me. Dia mau semuanya selamat. Dia mau seluruh bangsa selamat menjadi muridnya. Karena dulu saya jauh banget dari Tuhan. Anak-anak muda dengarkan saya. Dulu saya jauh sekali. Mungkin dulu saya seumur kalian beberapa. Jauh sekali dari Tuhan. Benar-benar hidup sesuai daging. Foya-foya. Hidup seenaknya. Ke gereja hanya kalau ada masalah. Tapi itu salah benar. Salah benar itu. Tapi puji Tuhan oleh karena rahmatnya, kemurahannya. Dia selamatkan saya. Di malam itu saya sedang membaca Yohanes 3:16. 24 tahun lalu. So please listen closely. God wants you to be saved. God wants you to live under His blessing, His protection. Selama Anda dan saya hidup. Mazmur 2. Ini sebuah mazmur yang profetis. Katakan profetis. Profetis. Ini mazmur mengenai Allah dan anaknya. Itu Tuhan Yesus. Saat ini ditulis namanya Yesus Kristus belum tercatat di dalam Perjanjian Lama. Tapi mazmur ini sebuah mazmur yang profetis. Bagaimana Allah telah milih, telah mengurapi anaknya untuk menjadi raja dunia. Raja di atas segala raja. Dan jika seluruh bangsa tunduk kepada Sang Raja yang diurapi, yaitu Mesias Tuhan Yesus Kristus, mereka akan hidup di bawah berkat dan perlindungan Allah sekarang selama-lamanya. Itu intinya Mazmur 2. Let's go through it. Mulai di ayat yang pertama. Mazmur 2 ayat yang pertama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat yang ketiga, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Artinya apa? Di dalam ayat 1-3 ini, sang pemazmur, dia menjelaskan bagaimana raja-raja dunia, sang penguasa-penguasa dunia, mereka punya rencana. Mereka punya rencana untuk apa? Untuk memberontak terhadap sang pencipta dunia. Dan terhadap anaknya yang sudah dipilih dan diurapi untuk menjadi raja dunia. Basically itu ayat 1-3. Bagaimana raja-raja dunia mau memberontak. Pada dasarnya bukan hanya raja-raja penguasa dunia yang memberontak terhadap Tuhan dan terhadap Tuhan Yesus. Tapi dasar kita juga pemberontak. Karena kita semua adalah orang berdosa. Semua orang yang hilang kemuliaan Tuhan. Dasar kita. Karena ketika manusia pertama, Adam, jatuh dalam dosa di Taman Eden, kita seluruh umat manusia berdosa. Dan kita membuktikan itu tiap hari. Nggak usah angkat tangan ya. Tapi siapa hari ini sudah marah-marah? Semoga enggak ya sebelum datang ke gereja. Mungkin besok ya. Marah-marah. Mungkin di tempat kerja. Punya customer. Pasti bukan anak GMS. Yang wah ngoceh, minta ini, minta itu. Dulu saya server waktu kuliah. So I understand.
Kadang-kadang kita dapat customer itu, they run us terus ya, they keep running us. Kita kembali bawa steak sauce, mereka minta steak sauce satu lagi. Terus kita lari, kita ambil. Terus kita balik lagi, boleh nggak saya boleh minta air lagi? Gitu ya. Saya pernah alami, I know. Ya. Ya, boleh nggak minta tambahan ramekin of butter, mentega? Wah, kita bolak-balik terus dalam hati, jengkel, kesel banget gitu ya. Terus mungkin kita lagi balik ke kitchen untuk ambil steak sauce-nya, kita marah-marah sama customer ini, sama tamu ini ya. Atau mungkin kita ada rasa iri hati belakang ini. Mungkin kita ada rasa banyak ngeluh belakang ini. Kok kenapa saya begini-gini? Tidak mengucap syukur. Padahal itu kehendak Allah. Kita di dalam Yesus Kristus. Kata Paulus, berkehendaklah kamu mengucap syukur selalu, karena itu kehendak Tuhan. Kalau kita nggak lakukan itu kita melanggar Tuhan, melanggar firman, itu namanya dosa. Apapun itu. Mungkin hal-hal yang lain, kita mengidolakan hal yang lain daripada Tuhan. Hubungan, pacar, suami istri, anak, itu juga dosa. God wants to be number one. Tapi trust me, ketika kita menomorkan Tuhan di dalam hidup kita diberkati. Yang lainnya diberkati. Apapun itu, kita semua pemberontak terhadap, termasuk saya dan saudara. Jangan ya memberontak terhadap Tuhan lagi. Mungkin lama ke belakang ini ada on off ikut ibadah. On off. Mungkin kadang-kadang kerja, ya. Tapi mungkin kadang-kadang pengen tidur ekstra 2 jam, 3 jam. Tapi Anda tahu, Tuhan mau saya datang. Tuhan udah suruh, jangan melawan Tuhan. Bangunlah. Datanglah rumah Tuhan. Hari Sabat. Ya buat kita tuh hari Sunday. Memuji menyembah Tuhan, dikuatkan melalui firman dan persekutuan di antara orang percaya. Yang setuju katakan amin. Mungkin Anda setia jemaat, tapi belum CG. Betapa penting kita perlu komunitas rohani. Amin saudara. Yang lebih kecil lagi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memperhatikan. Kalau di Gemes, di Gereja Mawar Sharon, komsel kita namanya CG atau Connect Group. Di mana ini yang banyak menjadi lebih kecil. Banyak-banyak lebih kecil. Ngobrol, orang satu yang sharing firman Tuhan, setelah itu ada two-way conversation. Kita bisa nanya, kita bisa sharing apa yang kita dapat. Wah senang banget kemarin ya di AOG. Setelah CGL-nya sharing firman Tuhan, semuanya diminta untuk memberi masukan atau apa yang mereka dapat dari sharing firman Tuhan. Dan semuanya ada masukan yang luar biasa. Kesaksian-kesaksian yang saya bilang ke mereka, kok kalian memberkati pastor malam ini. Sangat memberkati pastor melalui kesaksian-kesaksian kalian. Semua. Jangan berontak, jangan melawan Tuhan. Tuhan tiap hari mau spend time sama Anda dan saya. Amin. Every day. Utamakan saat teduh. Utamakan saat teduh. Menyembah, memuji Tuhan. God of glory. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan berdoa. He's waiting on you. He's waiting on me. It's okay. Mungkin agak bolong-bolong belakang ini. Mulai hari ini. Mungkin malam hari ini. Start afresh and anew. Tiap hari saya mau bertemu dengan Tuhan dalam saat teduh. Amin. Jangan berontak, jangan melawan. Seperti Raja Dunia. It's not good for them, it wouldn't be good for us. Ayat 4-6. Kita terus ya di Mazmur 2, bisa ditayangkan ayat 4-nya. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Ini Allah. Karena mereka mau memberontak. Mereka pikir mereka lebih kuasa daripada yang punya segala-galanya.
Jadi Tuhan ketawain mereka. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Dan mengejukan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi mereka punya rencana. Mereka mau memberontak terhadap yang punya segala-galanya, ya Tuhan, ya Allah dan anaknya. Tuhan mengejek, Tuhan mencemooh penguasa-penguasa dunia yang punya rencana itu terhadap Tuhan dan Rajanya, yaitu Tuhan Yesus yang sudah diurapi oleh Allah. Dia mengejek, mencemooh. You guys, seperti Pastor Togar ngomong ke anak-anak muda, AOG, Army of God, 2 weekends ago. Last weekend. Don't go against God. Jangan melawan Tuhan. Because we will lose. Be His friend. Menjadikan Tuhan your best friend. My best friend. Let's sing it. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Is He your best friend? My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Amen. How beautiful, how sweet it is to have God as our best friend. Make Him your best friend. Make the Holy Spirit your best friend. He's my best friend. She's second. He's first. Don't be an enemy of God. Jangan melawan. Jangan menjadi musuh di Tuhan. Because God always wins. Saya mau ngomong sesuatu. Mungkin right now, Anda merasa hidupmu failure, udah gagal dalam hidup. Listen carefully. Anda melekatkan diri kepada Tuhan. Dan Dia akan membawa Anda ke kemenangan. Roh Kudus memberi impresi barusan itu. Beberapa Anda merasa udah gagal. But God is doing something in your life. He's going to bring you from glory to glory. Tapi kuncinya Anda dan saya lekatkan diri kepadanya. That's the key. Just stick with God. He's faithful. Kasih setianya tak pernah gagal. Amin. He will carry you. He will bring you to victory. He's preparing a victory for you. Walk with Him every day. Don't go against Him. Seperti penguasa-penguasa dunia. Ayat yang 7 sampai 9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Nah, ini sang raja yang sudah dipilih diurapi Tuhan, yaitu Mesias. Yang kalau kita terus membaca sampai Matius, kita tahu, oh ini Tuhan Yesus. Ini Yesus sedang cerita. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Sang Mesias mau menceritakan apa yang Sang Pencipta sudah katakan, yaitu Allah.
Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. So he's establishing orang yang diurapi olehnya menjadi raja dunia adalah anaknya. Anak Allah adalah Yesus. Ya. Ayat ke-8. Ini yang Allah sampaikan kepada anaknya. Yang dia menepati sebagai raja dunia. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat 9, engkau akan merumukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ask of me. God tells his son, because this is the essence of God's heart. It's the nations. He says, ask of me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. New King James Version, bahasa Inggris. Raja yang sudah diurapi Allah menyebutkan ketetapan-ketetapan Allah yang sudah memberi, yang sudah diberi kepada sang raja yang punya kuasa atas seluruh bumi, yaitu Yesus. God tells his son, ask me for the nations. Ask me for the nations. And I hope and I pray that is our prayer too as a church. Saya berharap, saya berdoa itu juga menjadi doa kita, GMS Philadelphia, GMS Toronto. Sesuai judul khotbah saya hari ini, Tuhan berikanlah kami bangsa-bangsa. Amin. Lord, give us the nations. Lord, give us Philadelphia. Lord, give us Pennsylvania. Lord, give us Toronto. Lord, give us Canada. Karena itu hati Tuhan. Ayat 10 sampai 12. Dan saya akan memberi beberapa poin aplikasi terhadap ayat kunci ini, kita hari ini, ayat ke-8 tadi. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Ayat 10, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dan dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi ayat-ayat terakhir Mazmur 2. Para penguasa-penguasa dunia dianjurkan oleh Tuhan untuk tunduk kepada Allah dan anaknya sang raja dunia. Supaya mendapatkan perlindungan dan mencegah kehancuran atau pemusnahan dan hidup di bawah berkat Allah. Itu yang Tuhan mau untuk kita semua. Jadi jangan melawan, tunduk aja kepada Dia dan anaknya yang punya dunia dan segala-galanya. Tapi kembali lagi, apa hati Tuhan bagi kita manusia, bagi bangsa-bangsa? Semuanya selamat. Semuanya tunduk kepada kuasanya, pemerintahnya. Dan disitulah ada perlindungan. Disitulah kita hidup di bawah berkat Tuhan yang spesial. Sebagai anaknya. That's God's heart. Dan jika Anda di sini belum betul-betul menyerahkan dirimu kepada Tuhan, kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Kristus Raja di atas hidup Anda. Tunduk kepada
apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman. Untuk selama-lamanya, seumur hidup, mengikuti Dia. Lakukanlah hari ini. Kemarin ada kesaksian salah satu AOG kita, luar biasa, semuanya luar biasa. Tapi dia cerita kemarin, bagaimana dulu dia hanya Kristen, kalau di Indonesia kita ngomong Kristen KTP. Kristen kenapa? Karena lahir dalam keluarga Kristen. Ke gereja waktu kecil. Tapi waktu itu belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi umur 12 tahun. Hidupnya lagi ada kesulitan, problema. Dan dia dengar sebuah cerita singkat di sosial media. Orang menyaksikan Yesus. Dan melalui kesaksian itu, salah satu anak AOG kita akhirnya betul-betul menyerahkan diri kepada Yesus. Dan dia diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Itu waktu dia umur 12 tahun. Sekarang udah umur mungkin 16 tahun, 17 tahun. Tapi dia bilang dulu, ya Pastor John, saya cuma pergi ke gereja, ya tahu tentang Yesus, tapi belum punya hubungan pribadi. Tapi sekarang saya sudah diubahkan oleh kasih-Nya. Dan saya mau hidup baginya. Saya mau memuliakan Tuhan melalui hidupku. Luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kesaksian yang dia ceritakan kepada saya dan salah satu anak yang lain yang di sebelahnya kemarin setelah CG udah selesai. Dia udah tangkaplah hati Tuhan. Dia pengen orang lain juga mengenal Yesus. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan betul-betul iman percaya menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau kita sudah diselamatkan dan betul-betul Roh Kudus sudah dalam hidup kita, kita harus tangkaplah hati Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana supaya kita tidak hanya ketika doa, hanya doa untuk diri sendiri, kebutuhan saya, mungkin keluar sedikit, berdoa untuk keperluan keluarga, tapi stop di situ. Bagaimana supaya kita bisa tiap hari berlutut, Tuhan, berikanlah kepada kami bangsa-bangsa. Bagaimana kita get to the point yang kita mendoakan orang yang kita kenal yang belum diselamatkan. Mungkin itu teman sekolah, teman kuliah, rekan kerja, tetangga, orang yang kita kenal karena sering berjumpa dengan dia di tokonya. Bagaimana untuk get to that point? Supaya kita berdoa buat orang lain. Bagaimana kita bisa sampai kita mulai berdoa untuk kota Philadelphia. Tuhan selamatkanlah Philadelphia. Tuhan selamatkanlah orang Philadelphia. Daripada ngejek, ketawain, kok mereka bisa begitu? Why don't, instead of we laugh and say, why are they like that? Kok gak ada malunya orang bule? Why don't we get on our knees and pray and cry for them? Save them, Lord. Tapi sampai ke titik itu, poin pertama saya, kita harus tangkaplah hati Tuhan. Tangkaplah hati Tuhan. Hatinya Tuhan adalah semua orang diselamatkan. Gak mau satu pun binasa. Petrus akhirnya tangkap hati Tuhan. Karena akhirnya dia berjumpa dengan kasih-Nya yang begitu dalam. Kapan Pastor John? Ingat Petrus kan? Dipilih Tuhan menjadi rasul, menjadi muridnya. Ikut Tuhan Yesus dalam pelayanan umumnya 3,5 tahun, selama 3,5 tahun. Malam terakhir, mereka berjamuan bersama-sama. Tuhan Yesus dengan berani dibilang, I will never deny you. Tuhan Yesus bilang, sebelum itu rooster crows 3 times, Anda akan deny me 3 times.
Dan itu yang terjadi. Ketika Yesus menghadapkan para penghakim agama, Sanhedrin, malam itu, sebelum dia diserahkan kepada Pontius Pilatus, Petrus di situ dan lihat Yesus sedang disidang. Dan 3 kali Petrus deny Jesus. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya dia nangis, sedih. Karena apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus beberapa jam sebelumnya, akhirnya Petrus lakukan. Dia nangis dan dia pergi. Dengan malunya yang begitu dalam. Yohanes 20, Yesus sudah bangkit dari kuburannya. Dan dia nampakkan diri di dalam sebuah rumah di mana para rasul sedang berkumpul. Dan dia cerita. Dan dia bilang kepada mereka, peace be with you. Peace be with you. Terus dia menghembus Roh Kudus masuk dalam diri mereka. Dan dia bilang, sama seperti Bapa utus aku utus kalian. Utus kamu. Dia ngomong sama para rasul. Jelas-jelaslah, Yesus sudah memberi perintah. Aku utus kamu untuk apa? Memberitakan Injil. Kerajaan surga. Sembuhkan orang sakit. Usir setan-setan. Tapi next chapternya, pasal berikutnya, Injil Yohanes, pasal 21, apa yang Petrus lakukan? He went fishing. Kembali mancing. Can you imagine? Tuhan udah bilang, it's okay. Terus, it's okay. Andreas, it's okay, Thomas. Yang penting sekarang, aku utus kalian. Mereka pergi mancing di Danau Galilea. Semalam-malam mancing, nangkap ikan enggak? Enggak nangkap satu ekor ikan enggak. Semalam-malaman enggak nangkap ikan. Tapi Yesus datang ke tepi Sungai Galilea, Danau Galilea. Terus dia teriak, tebar berjala, tebar jalamu di sebelah kanan perahu kalian. Mereka lakukan. Saking banyak ikan, susah untuk mereka angkat masuk dalam perahunya. Saking banyak 153 ikan yang mereka tangkap. Terus akhirnya Petrus, mereka ada satu murid yang bilang, it's the Lord, it's the Lord, itu Tuhan. Petrus karena dia pakai pakaiannya supaya nggak malu di hadapan Tuhan, dia pakai pakaiannya terus dia loncat dari perahu, dia berenang sampai mau ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah siapkan roti dan ikan supaya mereka bisa sarapan bersama-sama. Can you imagine the love of Jesus? Mereka udah memberontak lagi. Tuhan bilang, aku utuslah kalian. Bukan utus untuk mancing lagi, menjala ikan, tapi menjala manusia. Malah mereka mancing ikan lagi. Sering sekali kita begitu kan. Tuhan udah ngomong A, we do the exact opposite. Kita seperti Jonah. Nggak usah angkat tangan ya kalau Anda pernah melakukan itu. It's okay, keep your hands down. Tapi kasih karunia Tuhan. Amin. Kita udah going this way. Tuhan bilang, hey John, sini makan breakfast sama aku. Can you feel the grace of God? When I studied this text recently, I could feel God's mercy. Because we're going one way. But Jesus says, hey, turn around. I got something for you over here. Come have some breakfast first. Dia bikin sarapan buat mereka. Makan bersama-sama setelah sarapan. Terus sini. Mon. Simon Petrus. Mon. Sini ya. Peter, do you love me? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Feed my sheep. Kedua kali. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Take care of my lambs. Third time. Ketiga kalinya Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Peter, do you really love me? At that point, Petrus, saya percaya nangis, remuk hatinya.
Oh Lord, you know I love you. Feed my sheep. At that point, saya percaya, Petrus betul-betul dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Petrus nangkep betapa besarnya kasih Tuhan terhadap dia. Sampai akhirnya, no turning back buat Petrus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Petrus no turning back loh. Sampai akhirnya dia pergi, dia ceritakan Injil. Dia memuridkan memuridkan Yohanes Markus yang akhirnya menjadi penulis Injil pertama di dalam kanon New Testament. Injil Markus, tahu kan? Berapa Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang pertama ditulis Injil Markus. Oleh siapa? Yohanes Markus. Siapa yang memuridkan dan cerita tentang Tuhan Yesus kepada Markus supaya akhirnya di bawah inspiration of the Holy Spirit Markus bisa nulis Injil Markus? Petrus. Siapa yang merangkulnya setelah disingkirkan oleh Paulus? Petrus. Dan akhirnya Petrus demi Injil disalibkan. Tapi sejarah menceritakan Petrus bilang, jangan sampai kepala saya di atas. Saya nggak layak disalibkan sama seperti Tuhanku Yesus Kristus. Maka kepalanya Petrus ketika disalibkan di bawah, kaki di atas. Ditangkaplah hati Tuhan. Saya hanya membayangkan apakah Petrus membaca Mazmur 2. Karena pada saat Petrus ada, Mazmur sudah ada. Apakah dia baca dan dia teriak ayat 8, Tuhan, aku minta kepadamu bangsa-bangsa. Lord, give me the nations. Sampai akhirnya dia orang Yahudi asli. Dia ke rumah orang non-Yahudi, si Cornelius itu, dan dia ceritakan Injil. Sampai Cornelius, tentara Romawi, seisi rumahnya diselamatkan, dibaptis, diselamatkan, dan terima Roh Kudus, disertai dengan bahasa lidah. I can just imagine, after Peter caught God's heart for people, for the nations, his daily prayer, I just imagine, Lord, give me the nations. Is that your prayer? Lord, give me the nations. Lord, give me my coworker. Lord, give me my children. Let my children be saved. Let my mom be saved. Let my dad be saved. Let my husband be saved. Let my friend in biology class that I sit next to every day, save her. Save my friend on the basketball team. Save my coworker at the restaurant. Mulutnya kotor. Sering menghujat Allah. Tapi Tuhan sudah mati demi dia. Save him. That's gotta be our heart. Because that's God's heart. Tapi until kita tangkaplah hati Tuhan, kasih Tuhan untuk kita yang begitu dalam, belas kasihan kita terhadap orang lain selain diri sendiri minim. Doanya hanya me, my family, paling that's it. When the souls of men become our vision, we have caught the heart of God. Ketika jiwa-jiwa manusia menjadi visi kita, itu artinya kita sudah tangkap hati Tuhan. Tangkaplah hati Tuhan hari ini. Yang kedua, kalau visi kita
sudah bangsa-bangsa. Visi kita adalah jiwa-jiwa, menjalam manusia. Kita akan dengan sengaja, poin kedua saya, dengan sengaja kita akan membangun hubungan dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Amin. Sengaja. Kalau itu udah tangkap hati Tuhan, yaitu untuk bangsa-bangsa semuanya dari murid Kristus. Kita dengan sengaja akan menjalin hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan orang dari bangsa yang berbeda daripada kita. Young adults, can I brag on you a little bit? Is it okay? Young adults, boleh nggak saya brag dikit? Boleh saya membanggakan dikit young adults di GMS Philadelphia? Boleh ya? Demi kemuliaan Tuhan. Nanti jam 1 siang ya. Kalau Tuhan tetap mengizinkan, Tuhan kehendaki. Yesus belum kembali untuk angkat orang kudus. Jam 1 ini, kalau Tuhan kehendaki, kita akan adakan CT, Connecting Time, dalam bahasa Inggris yang pertama, yang perdana di GMS Philadelphia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terus anak-anak muda, young adults, pemuda-pemudi di gereja GMS Philadelphia, beberapa hari yang lalu, mereka punya ide. Kok, Ci, kita pengen daripada CG biasa, kita pengen ke depan. Di pinggir jalan, bagikan flyer untuk CT pertama GMS Philadelphia, bahasa Inggris. Mau bagikan flyer. Mau mendoakan orang yang lewat. Terus mereka beli air mineral sama donat untuk membagikan berkat jasmani kepada orang yang lewat. Sambil ajak ngobrol, bagikan flyer, mendoakan. Dan itu yang mereka lakukan hari Jumat kemarin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. So proud of you guys. Dan mereka bilang, kok Ci, kita mau terusin. Jadi bulan depan, mereka sudah bikin jadwal, mau melakukan hal yang sama. Tapi mungkin di lokasi yang sama, itu terserah mereka biar atur. Tapi intinya mereka mau terjun. Mau terjun ke ladang misi. Kemarin itu loh, yang lewat tidak ada satu orang pun Indonesia, betulkah? Nggak ada. Semuanya dari bangsa-bangsa lain. Bangsa sini, ada yang mungkin dari bangsa Latin gitu. Tapi anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, mereka memberanikan diri untuk ngomong dalam bahasa Inggris. So proud of you guys. AOG yang ikut juga. Mereka mau membangun hubungan. Mereka ceritakan, saksikan kebaikan Tuhan. Mendoakan. Itu hati Tuhan. Itu hati Tuhan. So proud of you guys. Really proud of you. Karena gereja adalah kita-kita. Dan kita harus, gereja kita harus bawa keluar. Amin. Jangan hanya tetap di dalam empat dinding ini. But we bring God's presence wherever we are. We bring His love. We bring His kindness. We bring His mercy, His compassion. Keep learning English. Keep learning English. Dan saya juga saksikan kemarin, saya juga waktu ikut AOG, salah satu AOG kita yang dia baru pindah ke sini mungkin 2-3 tahun yang lalu. Pindah ke sini dia udah SMA. Tapi kemarin dia bersaksi dalam bahasa Inggris. Dan saya bisa melihat, wow. Bagaimana improvementnya bahasa Inggrisnya dibandingkan 2 tahun yang lalu waktu saya baru berjumpa dengan dia. Dan sekarang pekerjaannya, sales harus pakai bahasa Inggris. Tapi dia mau. Dia punya pemberanian. If I can learn Indonesian,
surely you guys can master English. Amin. Kalau saya bisa belajar Indonesia dan sedikit demi sedikit bisa ngomong bahasa Indonesia, kalian pasti bisa menjadi ahli berbicara dalam bahasa Inggris, saya percaya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. You can do it. Yang penting mau belajar. Keluar dari zona nyaman. Pakailah. It's okay. Orang-orang sini baik kok. Orang Philadelphia gak ketawain kok. Karena bangsa-bangsa di mana-mana di Philadelphia. Jadi mereka udah ngerti. It's okay. Build relationships with the locals. Build relationship. Tapi Pastor John, saya nggak tahu bagaimana. Start praying. Just start praying. Bagaimana Tuhan? Easy way untuk masuk, untuk membangun hubungan dengan seseorang, mengidentifikasi mereka punya masalah. Mereka lagi sedih. Bawain mereka kue dong. Bawain mereka makanan kecil. Buat kamu, teman kerja. Itu buka pintu. Itu tindakan kebaikan, buka pintu. Supaya mereka melihat, wow, he cares about me, she cares about me. Dari situlah bisa mulai lebih sering ajak ngobrol. Dan berdoa, kita terus berdoa. Akhirnya mereka cerita masalah hidupnya. Wah, puji Tuhan. Situ kita masuk. Pintu sudah dibukakan. Masuk. Kita dengarkan. Kita doakan. Boleh, can I pray for you? Even if kalau Anda bilang, can I pray for you in my language? They will be so happy. Mereka tidak akan menolak Anda. Terus be their friend, be their friend, be their friend. Ini belum ajak CG, ini belum ajak ibadah ya. Kita menjalin hubungan dulu. Build the trust. Mereka lihat secara konsisten. She cares about me. Satu saat kita terus minta hikmat dari Tuhan. Kapan waktunya? Kita ada peace in our heart. Akhirnya kita ajak CG. Dan mereka mau. Disitulah mereka dengar tentang kasih Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan di antara saudara-saudara seiman, teman-teman kita. Akhirnya mereka terima Yesus, dibaptis. Menjadi ciptaan baru. Amin. Itu yang kita mau. Tapi start with me, start with you. Langkah-langkah kecil. Quickly, poin ketiga. Bagaimana bangsa-bangsa, jiwa-jiwa menjadi visi kita. Supaya kita berdoa, mintalah kepada Tuhan, bangsa-bangsa, berikan kepada aku bangsa-bangsa. Kita harus berdoa dan bersaksi. Itu poin ketiga. Makin kita berdoa untuk jiwa yang domba yang hilang. Makin kita menyaksikan kasih Kristus, makin itu beban itu akan bertumbuh. Beban akan makin bertumbuh. Seperti Nehemia, ketika dia dengar Yerusalem temboknya diruntuhkan, langsung burden. Dan dia langsung apa? Berdoa. Dan ketika dia berdoa, Tuhan memberikan sebuah visi, sebuah rencana. You akan aku utus kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem. Akhirnya ketika sang raja melihat Nehemia, what's wrong with you? What's the matter with you? Ya King, saya sedih. Yerusalem diserang, tembok Yerusalem diruntuhkan. Aku mau ke sana bangun kembali. Kamu butuh berapa lama? Raja tanya si Nehemia. Nehemia beritahu. Terus Tuhan sudah memberi rencana kepada Nehemia apa yang dia harus lakukan, bagaimana membangunnya, bagaimana memobilisir orang. Dan akhirnya dia action step. Dia bertindak. Dan itu dibangun dengan sangat cepat. Less than 2 months. Kurang dari 2 bulan. Tembok Yerusalem sudah dibangun kembali. Makin kita berdoa for the nations, makin kita berdoa untuk jiwa-jiwa, domba-domba yang hilang. Makin kita memberanikan diri untuk bersaksi. Tadi saya sudah ceritakan Injil dengan sengaja di awal khotbah saya. Makin kita menginjili orang, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain.
makin itu bebannya. Makin itu menjadi sesuatu yang I have to do it. Gak bisa gak tahan. Kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa makin besar, sampai Anda akan terus mendoakan orang-orang domba-domba yang hilang. Anda akan terus bersaksi, menjadi saksi Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus. You know, Jesus sebetulnya kita sering di Matius 28. I know my time is up, almost done. Di Matius 28, ya kan? Tuhan berikan mandat terakhir. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentu, anak Tuhan, Tuhan menyertai. Tapi anak Tuhan, yang sudah adopsi hati Tuhan, visi Tuhan, yaitu jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Pernyataan Tuhan atas orang itu ekstra. Because Anda sedang mengerjakan apa yang ada di dalam hati Tuhan yang terdalam, yaitu jiwa diselamatkan dan tunduk kepada kekuasaan Sang Anaknya, Raja Dunia, Tuhan Yesus Kristus. You want God to be with you? You want God's anointing upon your life? You want God's favor upon your life? Kerjakan amanah agung di dalam hidup Anda. And I'm telling you, God will be with you, and you will know it. You will know it. God's favor, God's anointing is on your life because you're carrying out the last thing He told us to do. Go therefore and make disciples of all nations. Amin. Jadi 3 application point. How do the nations, bagaimana bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa menjadi visi kita sampai kita teriak tiap hari. Aku minta kepada Engkau Bapa, berikanlah kepada kami GMS Philadelphia, bangsa-bangsa. 1, tangkaplah hati Tuhan. Yang kedua, dengan sengaja membangun hubungan dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, berdoa dan bersaksi, berdoa dan bersaksi, berdoa dan bersaksi, berdoa dan bersaksi, berdoa dan bersaksi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang tim PAW ke panggung. Kita akan berdoa, kita akan nyanyi. Lapangkanlah tempat kemah Anda, saudara-saudara. Jangan melawan Tuhan. Tapi aku nggak suka Philadelphia, aku nggak mau di sini. Lebih enak di Indonesia. Lebih enak di mana lagi? Intinya Tuhan sudah, oleh karena kebaikannya dan kedaulatannya, sudah menempatkan Anda dan saya di kota ini. Amin, saudara. Bersyukurlah, karena Dia sudah punya rencana bagi Anda dan saya, dan rencananya selalu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Jadi lapangkanlah kemahmu di sini, artinya kerjakan hati Tuhan di sini. Di resto di mana Anda bekerja, di pabrik di mana Anda berkarya, di sekolah di mana Anda belajar, di kuliah di mana Anda mempersiapkan diri untuk karirmu, dan di mana saja kita berada, di supermarket, di toko, di restoran, di jalan, menjadi berkat. Doakan orang, ajak bicara, bagikan makanan, besuk orang sakit. Lapangkanlah kemahmu. Jadikan semua bangsa di kota Philadelphia murid Kristus. Melalui kita
yang sebetulnya gak punya apa-apa, nol besar. Tapi karena urapan Tuhan, we can. Dan karena kesatuan sebagai satu umat Kristus, we can. Tuhan memampukan, kasih karunia menyertai, dan kita akan melihat makin banyak jiwa diselamatkan, menjadi murid Kristus, dibangkitkan, dipulihkan, disembuhkan, dan mereka bersama-sama dengan kita semua dipakai Tuhan untuk kota Philadelphia diselamatkan. Amin. Mari kita nyanyi. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentengkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patutmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentengkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patutmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Altar call ada dua pagi ini. Yang satu, yang awal khotbah saya mengundang Anda yang belum betul-betul miliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui iman percaya kepada Kristus Yesus, untuk lakukan itu hari ini. Bagian altar call, bagian pertama adalah jika itu Anda selama ini just cultural Christian, orang Kristen budaya, Kristen KTP. Imanmu adalah iman orang tua mungkin, iman nenek, iman kakek, iman saudara, sepupu. Tapi hari ini hati Anda tergerak oleh firman dan Roh Kudus. Dan Anda tahu, aku belum diselamatkan. Aku belum menjadi anak Tuhan. Tapi hari ini Anda betul-betul mau menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Anda mau meninggalkan dosamu, mau percaya kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mau komit, aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau hidup sesuai firman. Aku mau dituntun Roh Kudus. Aku betul-betul mau hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Bapa. I don't want to just play Christianity anymore. I don't want to play church. I really want to follow Jesus. Saya mengundang Anda maju. Saya sendiri akan mendoakan Anda. Tuntun Anda terima Tuhan Yesus hari ini. Bagian kedua altar call-nya. Kalau itu Anda, saya minta Anda maju benar-benar di depan saya sini. Baris kedua di belakang. Kalau Anda sini, Anda sudah diselamatkan. Tapi Anda betul-betul mau mengerjakan hati Tuhan. Anda betul-betul mau komit. Aku mau menjalan manusia.
Aku nangkap hati Tuhan itu sangat mengasihi saya. Oleh karena itu, saya mau mengembalikan kasih kepada Tuhan dengan menjala manusia. Dengan memenangkan jiwa. Dengan memulihkan mereka. Saya mau berdoa dan bersaksi terus kebaikan Tuhan. Aku mau berdoa terus komit. Tuhan berikanlah kepada kami bangsa-bangsa. Anda mau komit dan Anda mau diurapi untuk mengerjakan itu. Anda maju ke depan. Baris kedua. Betul-betul mau all out demi Tuhan. Karena you came in contact with His love. Sama seperti Petrus. You'll do whatever He says do. You'll go wherever He says go. You do that. His anointing, His fellowship with you will be like none other. Because that is at the core of God's heart. Do altar call. Satu, orang yang betul-betul perlu diselamatkan hari ini datang ke depan. Saya mau tuntun Anda terima Tuhan Yesus. Baris yang kedua, orang yang betul-betul aku mau mengerjakan hati Tuhan. Aku mau mencari jiwa. Dan aku butuh urapan Tuhan untuk lakukan itu. Maju ke depan, kita akan mendoakan Anda. Mari kita nyanyi. Langsung datang, tidak perlu tunggu. Lapangkanlah. Lapangkanlah tempat kemah. Maybe today is the day. Mungkin hari ini is your day. Anda tahu, Anda main-main sama Tuhan selama ini. Tapi hari ini, you want to firm up your commitment to Jesus. You come forward. Anda hari ini betul-betul mau dipakai Tuhan untuk menjala manusia. Mau lebih giat lagi berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk bangsa. Silakan maju ke depan. Silakan tim doa mulai mendoakan. Yang betul-betul mau dipakai Tuhan, mau gerak dalam urapinya, urapan Tuhan, doakan. Silakan berdoa untuk mereka. Silakan berdoa. Silakan berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Kasih-Mu yang menggerakkan kami untuk menyalurkan kasih-Mu kepada orang lain Tuhan. Kami mau Tuhan. Kalau itu keputusan-Mu, mau lebih lagi bertekad untuk dipakai Tuhan untuk menjala manusia. Silakan angkat tangan. Angkat tangan yang terbuka semua ini, saya mau doakan semua. Mungkin Anda tidak maju ke depan,
tetapi mau lebih giat lagi, mau komitmen lagi untuk dipakai Tuhan. Dan Anda minta urapan. Sekarang dalam hati minta urapan. Dan dengan iman, terimalah urapan itu. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang buka tangan. Mereka mau lebih lagi dipakai oleh Engkau Tuhan. Untuk menjangkau jiwa Tuhan. Karena itu hati-Mu Tuhan. Semua orang diselamatkan. Bangsa-bangsa dipulihkan menjadi murid Kristus Tuhan. Dan Engkau bekerja melalui kami gereja-Mu. Dan Engkau melihat anak-anak-Mu yang buka tangan, yang angkat tangan. Mereka mau. Oh Tuhan, berikan kepada mereka komitmen ekstra Tuhan. Memang itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ketika kami mengerjakan amanat agung, titipan terakhir dari Engkau Tuhan Yesus, Engkau pasti dengan supernatural akan menyertai kami semua. Dari hamba berdoa, pernyataan-Mu yang supernatural menyertai anak-anak-Mu yang angkat tangan ini sekarang dalam nama Yesus. Dan urapan Roh Kudus turun dari kepala sampai ke jenggot, sampai ke kaki. Kaki-kaki ini akan membawa Injil damai sejahtera kemana-mana. Kami semua siap untuk lapakkanlah kemah kami masing-masing. We want to build roots in this city. We're not going anywhere. Terima itu. Beberapa kalian, you say, I'm not going anywhere. Devil, I'm not going anywhere. Because God put me here. And I'm staying right here. As long as God tells me to stay. And I will be used by you to fulfill the Great Commission of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dan semuanya untuk Engkau Tuhan. Semuanya saya persembahkan kepadamu Tuhan, yang sangat mengasihi aku. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu terhadap aku sempurna sampai detik ini. Oleh karena itu, aku mau memberi diri saat ini untuk lebih giat lagi mengerjakan amanat aku. Isi hati-Mu yang dari dulu sekarang selama-lamanya adalah jiwa, jiwa, dan jiwa. The souls of man, the souls of women, the souls of boys, the souls of girls, the souls of teenagers, the souls of sweet babies. Use me, Lord. Here I am. Send me. Inilah aku Tuhan. Utuslah aku. Di dalam nama Yesus, terimalah pernyataan Tuhan. Terimalah urapan Tuhan untuk mengerjakan isi hati Tuhan, yaitu semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Terimalah online, terimalah onsite di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Thank you semuanya. Wow. Don't let the devil derail you from God's purpose. Don't let the devil get you off track. Because he will try. Tapi menolak panah-panah api dari si jahat. Terus kerjakan. Terus kerjakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati Anda. Baik online, GMS Toronto, dan onsite GMS Philadelphia. Amin, saudara. Amin. Sorry, my Indonesian's so limited. I'm sorry. I need to keep learning more. I wish I could convey his heart and my heart better in your language, but I just feel limited still. I hope you get it. Holy Spirit, help them get it. I love you, and I want you to work out what God's closest to God's heart, and that is to be a missionary wherever you are. Live on mission for Jesus. I'm telling you, that's the fulfilled life. I can testify to that.
24 years, by God's grace, I've been doing that. I really look for ways to be a blessing to other people. I really always look for ways to pray for people, to share Jesus with them. I'm by nature not a pastor. I'm by nature Panginjil missionaries. That is my heart. For some reason, God's called me to be a pastor too. I don't feel like I'm very good at it. But I just want you to catch God's heart. I want you to catch God's heart. I want you to come out of your comfort zone. I want you to start sharing Jesus with as many people as you can. Loving them, serving them well, and discipling them. Praise God. If you're here for the first time, kalau Anda datang hari ini pertama kali, sepertinya kita semuanya have been here before, but if not, welcome home. Kalau saudara-saudara datang pertama kali, kami ada welcome corner di sebelah kanan saya. Kami mau menyapa Anda. Ya, kami mau memberi salaman yang hangat. Jika Anda ada pertanyaan, please mampir di welcome corner di sebelah kanan saya. Jika ada di sini dan Anda masih ada pokok doa, sesuatu yang mau didoakan, prayer corner di sebelah kiri saya, para teman tim doa siap untuk menerima Anda dan mendoakan Anda. Apapun itu, jangan malu ya. Please berkunjung ke prayer corner, mereka mau melayani Anda, mau mendoakan Anda. Kalau Anda di sini dan belum bergabung di CG, Anda perlu ya masuk dalam sebuah komunitas rohani. Kita semua perlu. Saya juga masih pimpin CG hari Rabu pagi, ya. Ini saya CG, kita ber-CG more than once di dalam satu minggu, ya kan. Tapi saya masih pimpin, ya. Saya butuh itu, karena saya juga belajar. Saya percaya menjadi semakin serupa dengan Yesus melalui teman-teman CG yang saya pimpin, teman-teman CG yang lain. Jadi saya sendiri butuh, kita semua butuh. Kalau Anda belum, kita ada banyak CG, puji Tuhan, di GMS Philadelphia. Bisa nanya kepada saya, kepada istri saya, para tugas, dan kita bisa mengarahkan Anda untuk sesuai dengan jadwal Anda masing-masing. Kalau Anda di sini dan belum dibaptis, sudah terima Yesus tapi belum dibaptis, ayo memberi diri untuk dibaptis. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Itu juga perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Dia sendiri memberi teladan, memberi diri dibaptis sebelum public ministry mulai. Jadi marilah kita melakukan hal yang sama, ya. Talk to me, talk to my wife. Kita bisa arrange waktu untuk baptisan Anda. Saat ini kita mau mengembalikan perpuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan melalui gerejanya supaya Injil Kristus tetap disebarkan di kota Philadelphia, ya, dan makin banyak orang menjadi murid Kristus. Ya, mari kita berdoa untuk offering kita, untuk persepuluhan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan terhadap kami. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. We lack no good thing as your children. Dan kami bersyukur Tuhan, kami dapat berpartisipasi Tuhan dalam apa yang sedang Kau kerjakan di kota Philadelphia, di kota Toronto Tuhan, melalui GMS Toronto, melalui GMS Philadelphia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau kembalikan sebetulnya apa yang sudah milik-Mu, tapi Engkau titip kepada kami. Kami mau kembalikan, yaitu perpuluhan dan persembahan kami kepada Engkau melalui gereja, sehingga Injil-Mu, Kristus Yesus, tetap maju, tetap disebarkan, tetap tertanam dalam diri orang-orang di Toronto, di Philadelphia Tuhan, dan makin banyak jiwa diselamatkan, dipulihkan, makin banyak orang sakit disembuhkan, makin banyak orang dibaptis, dan makin banyak murid-murid Kristus, baik di Toronto, baik di Philadelphia. Demi kemuliaan Tuhan Yesus, berkatilah setiap tangan yang memberi Tuhan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memelihara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pernyataan persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya, mari kita nyanyikan. Terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus,
God bless you. Happy Sunday.